Perkenalkan, nama saya Adi dan Fadilah dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer NPM 240820101999 dari kelompok CSS. Ini saya menggunakan outfit D2 yaitu batik, pin mosaik, ID card, dan celana hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Akil Dewi dan Fadilah. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dari kelompok CSS. NPM saya adalah 240820101999. Di sini saya akan mempresentasikan ulang materi-materi yang ada di Mosaik D2. Yang pertama ada persepsi dan kesalahan berpikir. Persepsi sendiri menurut KBBI adalah anggapan langsung dari sesuatu. Yang kedua, secara rinci adalah anggapan seseorang yang berbeda-beda. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama adalah pengalaman hidup. Yang kedua adalah informasi yang diterima. Yang ketiga, pendidikan. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Persepsi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri bersifat subjektif. Yang selanjutnya adalah belum tentu benar-benar dan tidak dapat disalahkan. Yang ketiga adalah bisa logis atau tidak. Dan yang selanjutnya adalah bisa saling bertentangan. Selanjutnya adalah kesalahan berpikir. Berpikir adalah kegiatan dalam otak dalam meneruskan atau mempertimbangkan suatu hal. Proses berpikir adalah mengaitkan pola pikir. Penyebab kesalahan berpikir adalah kesalahan dari pangkal pikir yang digunakan dan kesalahan dalam mengelola pangkal pikir. Berikut pun ada faktor-faktor dalam kesalahan berpikir. Yang satu adalah emosi, selanjutnya adalah lingkungan, dan yang ketiga adalah status sosial. Kesalahan berpikir memiliki faktor itu kegagalan melihat kemungkinan lain. Yang kedua adalah generalisasi berujung kesalahan pengambilan kesimpulan. Yang ketiga adalah kecenderungan menyetarakan. Yang selanjutnya adalah kegagalan dalam mengenali kenyataan dengan alat ukur. Selanjutnya kegagalan dalam penalaran dan yang terakhir adalah kegagalan dalam pengaruh emosi. Materi selanjutnya adalah esensi mahasiswa dan tridharma perguruan tinggi. Esensi adalah hakikat, inti dari dan hal pokok. Mahasiswa adalah seseorang yang mempunyai pendidikan di perguruan tinggi. Esensi mahasiswa adalah hakikat atau inti yang mendasari. Sebagai mahasiswa kita harus bisa menjadi yang pertama adalah agent of change. Agent of change sendiri adalah mahasiswa sebagai agen perubahan. Yang kedua adalah guardian of value, yaitu menjunjung kejujuran, keadilan, gotong royong, dan integritas. Yang ketiga adalah social control, yaitu mahasiswa pengontrol kehidupan sosial. Yang keempat adalah iron stock, yaitu SDM mahasiswa yang tidak akan habis. Yang terakhir adalah moral force, yaitu mahasiswa memiliki moral yang baik. Dan adapun hak dan kewajiban mahasiswa. Untuk hak sendiri adalah menggunakan kebebasan akademik, memperoleh perjalanan yang baik, mendapat bimbingan dari dosen, memanfaatkan fasilitas, memperoleh layanan informasi, menyelesaikan studi lebih awal, dan memperoleh layanan kesejahteraan.
Kewajiban mahasiswa adalah satu, wajib mematuhi peraturan. Yang kedua adalah menjaga dan memelihara sarana prasarana. Yang ketiga adalah menjaga ketertiban. Yang keempat, wajib memberikan biaya penyelenggaraan. Yang kelima adalah berkewajiban menempuh pendidikan. Materi selanjutnya adalah mendengar aktif dan berbicara aktif. Mendengar aktif adalah mendengar dengan partisipasi, empati, kritis, dan mendalam. Prinsip dari mendengar aktif adalah pikiran terbuka, amati maksud dari pembicaraan, bedakan fakta dan opini, dan hindari bias dari prasangka. Hal penting dari mendengar aktif adalah intensitas, simpati, pahami point of view orang lain, terima pesan, kesediaan dalam menerima pesan, dan feedback. Berbicara efektif adalah kemampuan seseorang dalam memproses dan menyampaikan pesan yang sistematis. Hal penting dalam berbicara efektif adalah satu, tujuan pokok, yang kedua adalah topik, yang ketiga pendengar, yang keempat adalah penghubung, yang kelima adalah bahasa tubuh, lalu mimik wajah, suara, dan batas waktu. Materi berikutnya adalah pemahaman dan pentingnya beasiswa bagi mahasiswa. Beasiswa sendiri adalah bentuk penghargaan finansial yang diberikan kepada individu mahasiswa. Tujuan dari beasiswa tersendiri adalah mendukung pendidikan, mengapresiasi prestasi, meningkatkan akses pendidikan, mendorong perkembangan diri. Manfaatnya mengurangi beban finansial, lalu memotivasi mahasiswa untuk berprestasi, membuka peluang, lalu pengakuan dan repetisi, dan dukungan non-finansial. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah pengenalan dan pengembangan diri. Pengenalan diri adalah kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan dengan kelemahan diri. Adapun metode pengenali yaitu memahami kekuatan diri, menemukan karir yang cocok. Orientasi yaitu ada dua, ekstrovert dan introvert. Ekstrovert suka bergaul, senang berinteraksi sosial. Lalu ya untuk introvert sendiri adalah proses menjadi introvert, orangnya tertutup. Pengembangan diri, proses menjadi versi terbaik dari diri kita. Yang materi selanjutnya adalah roadmap dan visi mahasiswa. Visi mahasiswa adalah gambaran dan rencana pengembangan diri yang ingin kita ekspor. Adapun roadmap akademik dan roadmap non-akademik. Untuk roadmap akademik adalah mata kuliah, ujian, tugas, lalu lomba atau kompetisi, lalu riset, dan upskill bootcamp. Untuk roadmap non-akademik yaitu UKM, yang kedua ada organisasi mahasiswa atau Ormawa, dan yang terakhir ada volunteer. Mat- Materi selanjutnya adalah dasar konsep AKU dan SRK. AKU adalah ambisi kenyataan usaha dan SRK adalah sasaran resiko konsekuensi. Jenis ambisi ada dua yaitu ambisi harapan dan ambisi hindaran. Faktor yang mempengaruhi ambisi ada S, W, O, dan T. S sendiri untuk strength yang berarti kekuatan, W sendiri untuk weakness yaitu kelemahan, O untuk opportunity yaitu kesempatan, dan T untuk threats yaitu ancaman. Sasaran tingkatan yaitu ada S, M, A, R, T.
S untuk spesifik yaitu terperinci, M untuk measurable atau terukur, A untuk achievable atau dapat dicapai, R untuk realistik yaitu masuk akal, dan T untuk time-bound yaitu berbasis waktu. Materi terakhir adalah tentang Satgas PPKS. Satgas PPKS adalah satuan petugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.